Baik, pemirsa Madu TV Nusantara, kita masih dalam spesial program Sapa Pagi. Dan pagi hari ini kita kedatangan narasumber dari wilayah Nganjuk, Jawa Timur. Dan pagi hari ini kita juga membahas tema terkait dengan geliat usaha kuliner pasca pandemi bersama dengan beliau Mbak Asti Hanifah selaku pengusaha kedai mie encik. Baik, Mbak Asti. Iya, Mbak Ajeng dan juga Iya. pemirsa Madu TV. Ya Mbak, tadi sempat tertunda ya Mbak terkait dengan pemasarannya ini Mbak. Ini berarti target untuk pasarnya untuk saat ini menyasar ke anak muda ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang di atasnya anak muda. Ya, kita lebih ke general sih karena itu sebabnya kita memilih mie sama Mm-mm. ayam karena bisa diterima di semua kalangan gitu Mbak. Jadi yang mungkin sudah tua pun bisa menikmati olahan ini, yang muda pun Oke, juga. Mbak, untuk menunya yang sendiri yang disajikan ini ya. Ini untuk menunya ada Oke. apa aja sih Mbak? Dan apa hanya mie sama ayam aja? Atau mungkin ada menu-menu lain selain mie sama ayam? Ya, hmm, ya, kita punya mie ayam bakso, mie ayam pangsit, terus juga ini kita main saus juga. Ini salah satunya kita Ya, tunjukkan ya. Ini pakai ayam, oh, pakai saus dabu-dabu. Nah, kayak gini. Oke. itu nasi Ini sama ayam ayam. Mbak? Iya, ini olahan nasi ayam pakai sambelnya dabu-dabu. Oh gitu, iya. Gitu sih. Terus kita pakai kemasan Mm-mm. box kayak gini. Itu yang dari paper itu Mbak? Iya betul. Kita memang nggak pakai styrofoam ya karena Mm-mm. biar lebih aman aja gitu. Nah ini Oke. kan maksudnya untuk yang anak muda pun kesannya kan juga suka Kekinian. gitu, kekinian. Tapi nggak menutup kemungkinan yang tua pun juga bisa menikmatinya kan gitu. Gitu iya. Dan jadi ini memang konsep kita itu take away. Mm-mm. Jadi pulang dibawa ke rumah. Tapi kalau yang ingin makan di sini pun juga Bisa. bisa sih sebenarnya gitu. Cuman memang pasar kita, memang kita lebih lebih gencarnya itu di online itu sih Oh Mbak. seperti itu. Kayak Jadi gitu. meskipun menu Terus gimana? Ya, bisa dilanjut Mbak Asti. ya, ya. Jadi di sini tuh memang target pasar kita itu Mm-mm. pingin gimana orang itu menikmati masakan yang enak tapi tetap dengan harga yang enggak bikin jebol kantongnya gitu. Iya. Karena di sini Mm-mm. Mbak mie ayamnya Ya. 8.000 mulai dijual 8.000 rupiah, sama esnya kita kasih paket 10 Mm-mm. ribuan. Jadi dengan uang 10.000 sudah bisa dapat mie ayam sama es teh gitu sih. Terus kemudian untuk ayamnya yang saus-saus kayak Ya. gini, ini kita jual 13.000. Kalau sama es tehnya kita paketkan jadi 15.000 gitu. Dan kalau ini Ya. dijual di misalnya kayak ada bazar Mm-mm. atau pameran, itu biasanya orang suka banget gitu Mbak. Karena meskipun nasi kayaknya berat gitu ya, ada Benar. nasi, ada ayam, makanan Ya. berat, tapi kalau dikemas ini praktis, udah bisa dibawa dimanapun, kapanpun, bisa Mm-mm. dibuka dimanapun ini gitu. Iya. Masanya juga kecil, nggak ribet gitu sih. Ya, jadi packagingnya tetap kekinian. Kalau mau betul, terus praktis juga, Benar. nggak harus bawa rantang, nggak harus bawa Benar gitu banget sih Mbak. Mbak. Heeh. Iya, iya, iya. Meskipun makanannya berat, kalau biasanya kan yang pakai kemasan apa kekinian ini biasanya kayak Mbak Ajeng bilang tadi ya, Mm. kayak snack-snack gitu, yang Iya. makanan ringan. Tapi kita coba makanan berat kita kemas dengan apa namanya kemasan Packagingnya. yang simple, itu ternyata bisa gitu. Bisa banget justru. Jadi mungkin ini juga mungkin bisa juga jadi Inspirasi buat teman-teman. Nah, mm-mm.
benar. Iya. Mm-mm. Ya, bisa tetap Benar. makan tapi bisa dibawa kemanapun gitu karena orang kan sekarang mobilitasnya Padat tinggi sekali. ya. Iya, tinggi, benar. Ya itu bisa banget gitu. Ya, Mm-mm. kita masuk di segmen itu gitu. Iya. Untuk Gitu sih Mbak menunya Ajeng. yang ditawarin sendiri tadi ada berapa, Mbak? Ada 12 menu sih Mbak, mulai dari harga Mm-mm. 8.000 sampai dua puluh Harganya ribu kantong pelajar banget ya. gitu. Sangat. Mm. Iya, jadi silakan nanti kalau Mbak Ajeng dan mungkin juga pemirsa Madu TV Mm-mm. pingin cobain boleh banget gitu. Terus ini sih Mbak Ajeng, kita juga kerjasama sama di Mm-mm. misalnya kayak ojek online, GrabFood, GoFood gitu yang di sini ya gitu. Karena itu juga sangat membantu juga untuk memasarkan produk-produk kita. Terus juga jangan lupa untuk Mm-mm. media sosialnya apa tuh namanya. Nah ini penting banget gini. Kalau saya lihat sih banyak sekali orang-orang yang sebenarnya makanannya enak gitu Mbak Benar. Ajeng, tapi kadang males buat promo di media sosial. Mm-mm. Padahal itu sangat penting sekali gitu. Di era yang seperti ini tuh penting sekali. Orang itu uh, Di butuh media sosial apa-apa itu gitu. carinya itu ya di Benar. internet kan gitu, di online kan gitu. Ya, Mm-mm. iya betul Apalagi. sekali. Jadi cari produknya di situ, terus bisa Iya, lihat benar. reviewnya juga. Nah ini sih, ini sih yang apa kadang-kala tuh orang tuh males Salah satu ngatur strategi gitu, pemasarannya gitu berarti sih Mbak. melalui sosial media ya, Mbak ya? Ya, dari sosial media, WhatsApp, Mm-mm. Facebook, Instagram, kemudian juga di ojek-ojek Ojek. online gitu sih, gitu Mbak Ajeng. Terus Mm-mm. jangan lupa juga ini Mbak, apa tuh namanya, yang paling penting kayak yang tadi saya bilang sih Mbak Ajeng, kalau pingin usaha kuliner Iya, yang penting itu benar. rasa. Nah itu yang nomor satu. Mau kemasannya Mm-mm. bagus, mau harganya murah, tapi kalau nggak enak, orang pasti nggak mau balik Iya, lagi kan. benar. Karena yang Karena nggak jadi bisa nomor satu bohong, rasa. rasa itu nggak bisa bohong. Benar. Iya, rasa rasa tuh nggak bisa bohong. Jadi Mm-mm. pastikan sebelum mungkin memulai usaha kuliner, coba Mm-mm. dulu, coba dulu. Eh, ini kayaknya tes pasar dulu, kira-kira enak nggak? Karena kadang lidahnya kita sama lidah orang tuh beda. Berbeda. Kita Iya, benar tes banget. pasar dulu, enak nggak sih gitu? Itu yang paling Mm-mm. penting. Gitu terus harus soalnya kalau kalau di online Iya. asiknya kan kita bisa promo tanpa batas nih, orang bisa dari Mm-mm. manapun bisa informasi, tapi jangan lupa juga di situ orang juga bisa bebas kasih review ke kita gitu kan, misalnya Iya, benar. nggak enak nih gitu, orang bisa langsung kasih misalnya bintang 1 aja soalnya mungkin makanannya terlalu asin atau gimana gitu, itu orang bisa langsung tahu loh kan gitu kan. Jadi Mm-mm. ada Dan dua langsung sisi berpengaruh ya, nih. Mbak ya? Iya, ada dua sisi. Jadi memang kalau ingin usaha kuliner ya memang yang paling utama itu ya memang rasa, Mm-mm. kebersihan Benar. gitu. Baru nanti mungkin ke kemasan dan lain sebagainya gitu Mbak Ajeng. Mm-mm. Mbak, terkait dengan harga yang ditawarkan tadi itu kan bisa dibilang sangat murah ya, kantong pelajar banget Iya. istilahnya. Nah, Hmm, hmm, modal hmm. awalnya itu berapa sih Mbak? Kok bisa menawarkan dengan harga yang segitu? Oh ya, jadi kita memang modal awalnya ini memang patungan dulu. Kita Mm-mm. memang seadanya uang dulu. Jadi kayak renov ini kan sambil berjalannya waktu gitu sih Mbak. Jadi nggak harus sebenarnya kalau ada yang bilang harus butuh modal besar. Sebenarnya nggak harus sih gitu loh. Karena waktu itu kita juga pakai modal yang minim. Saya Mm-mm. kurang lebih mungkin 10 juta, teman saya 10 juta. Kemudian kita bergabung jadi satu, kita bikin dulu apa namanya konsepnya, bikin Iya. dulu dapurnya, baru nanti setelah Mm-mm. berjalan baru mikir ke kedainya gitu. Jadi kita memang step by step gitu, gitu sih. Dari situ kemudian dikembangkan lagi untuk
pemasaran, kemudian untuk beli apa namanya booth untuk Boots ya. pameran, Iya. ya booth pameran gitu. Jadi mungkin dari modal yang kecil, Mm-mm. dari terhitung kecil ya, karena kita juga apa namanya urunan lah istilahnya, sama-sama terdampak soalnya Mbak. Jadi kalau suruh pakai modal besar juga nggak bisa gitu. Benar banget. Mau berhutang juga takut kan gitu, bayarnya pakai Iya. apa. Iya. Jadi kita pakai uang seadanya dulu. Mm-mm. Kita memang bikin pasar yang apa ya, bisa dibilang murah gitu, Mm-mm. murah tapi makanannya tetap enak. Gimana ini caranya gitu sih kita. Terus sausnya nih Mbak, sausnya Mm-mm. kan saya pakai banyak sih ya, ada dabu-dabu, teriyaki, Iya. lada hitam, barbecue, sambal matah Mm-mm. juga. Nah, kalau kita beli sausnya, kita beli itu yang Benar. berkualitas ya, saus yang berkualitas itu memang agak mahal. Nah, gimana caranya kita rasanya ini tetap enak, Enak. tapi tapi bisa dari segi operasional nih bisa menekan, karena kalau kita beli saus yang teriyaki atau lada hitam barbecue yang enak, yang sudah jadi, itu agak mahal sih gitu. Jadi kita karena kita jualnya pakai harga yang minimalis gitu kan, akhirnya kita bikin sendiri. Ini teman saya yang bikin ya, maksudnya Iya. ini teman saya yang bikin, saya review, saya beda ini rasanya. Jadi beli apa namanya Mm-mm. kemasan yang saus yang mahal, saya coba, terus Iya. gimana caranya bisa bikin yang persis kayak gini gitu, yang persis kayak gini tapi kita bikin sendiri, pakai signature sendiri, tapi rasanya mirip gitulah intinya Berarti gitu. Itu itu salah semuanya satunya untuk mensiasati harga pasar yang harga mahal pasar gitu. yang mahal ya. Berarti itu semuanya buatan sendiri ya Mbak, termasuk saus-saus, terus bahan mie, buat Iya, mie-nya juga itu buatan sendiri. iya, iya, iya. Oh, jadi Kita lebih tahu tentang kualitasnya ya. betul. Terus juga untuk menekan harga operasional tadi, Mbak. Benar. Untuk menekan harga, kalau kita belanja sendiri, semua Mm-mm. sendiri kan, kita bisa lebih menekan harga itu tadi. Benar. Gitu. Kecuali untuk bahan-bahan Mm-mm. mentahnya kita tetap ya, Mm-mm, gitu. gitu. Nah, Mm-mm, untuk mm-mm. omsetnya sendiri saat ini seberapa sih Mbak? Sudah Kita bisa sih menutup modal awal? kita masih berjalan. Kalau Oh modal ya, awal, alhamdulillah ini sudah mulai beranjak ke situ sih Mbak, ya. gitu. Tapi karena kita memang dari awal apa namanya, kita konsep gimana memajukan ini dulu. Mm-mm. Nah ini sih Mbak, alhamdulillahnya kalau kita kolaborasi, nggak main apa namanya, nggak berhutang, kita jadi nggak terbebani sih Mbak Ajeng. Jadi maksudnya ketika kita punya laba Ya. itu kita kembangkan dulu untuk usaha gitu. Kalau saran saya sih, sekali lagi, karena saya ini nggak pinter masak sebenarnya, tapi jujur aja ya nggak pinter Iya. masak. Tapi punya temen yang kebetulan pinter masak, Mm. jadi saya ajak kolaborasi, Gabung. kita buat surat perjanjian untuk tugas kita masing-masing seperti Mm-mm. apa, modalnya nanti, meskipun ini teman, kita kan juga harus ini ya, secara bisnis kan kita Benar. juga harus jelas gitu. Iya, realistis gitu ya Mbak. Betul. Jadi biar nggak repot gitu kan. Kita bikin surat perjanjian, modalnya kamu sebesar ini, saya sebesar ini, tugas masing-masingnya itu apa, itu sudah ada dalam surat perjanjian kerjasama itu. Kemudian nanti kalau misalnya laba hasilnya ini berapa persen digunakan untuk usaha, berapa persen nanti dibagi, seperti itu sih Mbak. Jadi mungkin untuk yang pengen kolaborasi sama temannya mungkin, karena saat ini mungkin saya bisa masak nih mungkin, tapi saya butuh orang yang support saya secara konsep, secara tempat, secara apa. Nah itu saran saya, bikin surat perjanjian kerjasama dulu, klop dulu, pasti nanti bisa jalan. Yang penting semangat. Ya, yang penting di awalnya jelas dulu ya Mbak, perjanjiannya seperti apa, seperti apanya, seperti itu. Untuk menghindari Ya, hal-hal yang tidak diinginkan di akhir. betul sekali gitu. Benar Jadi banget.
nggak terbebani kalau kita berhutang misalnya, kita berhutang uh, besar, kemudian namanya bisnis ya Mbak ya, itu kan kalau merintis di awal ini pasti masih perlu waktu dulu gitu, nggak semuanya langsung laris. Orang perlu tahu dulu kan gitu, nggak mungkin semuanya langsung laba semuanya, enggak gitu. Tapi ketika ini pakai uang kita sendiri, kita nggak terbebani hutang. Tapi dengan sistem kerja sama yang seperti itu, insya Allah tetap bisa berjalan kok gitu loh. Karena kita nggak kepikiran buat apa namanya, waduh belum laba udah bayar hutang. Nah ini nih gitu yang kadang-kala orang terjebaknya di situ gitu. Karena kalau usaha kuliner soalnya capek dulu Mbak Ajeng. Baru nanti petik hasilnya di akhir. Masak dulu soalnya. Nah, iya. Resiko kalau nggak laku juga ya Mbak ya, nanti bahannya seperti apa. Betul. Karena kita jadi juga harus menjaga kualitas juga kan. Betul, iya benar sekali. Jadi ya gitu, saran saya sih kalau misalnya ini pakai uang seadanya dulu aja, nabung, kalau bisa nabung ya nabung dulu seadanya, mungkin pakai kedai di rumah sendiri, masak dulu sendiri, dipasarkan sambil tes pasar. Oh iya masakannya kurang ini. Kita juga harus terbuka sebagai orang yang usaha kayak gini, harus terbuka menerima kritik, saran, itu sangat penting sekali gitu. Benar sekali Mbak. Jadi memang kita harus benar-benar berintis dari awal ya, biar nggak nanti kalau misal hutang nanti ditakutnya belum ada laba tapi sudah buat menutup hutang dulu kan. Gitu. Iya, iya. Iya betul. Tadi, jadi gimana Mbak? Ya, terkait dengan tadi kan dikatakan oleh Mbak Esti juga bahwa beberapa kali itu ikuti bazar gitu ya, pameran-pameran itu masih di lingkungan Nganjuk aja Mbak, atau udah dari luar kota Nganjuk? Sementara ini masih di Nganjuk saja sih gitu. Nganjuk aja. Mungkin nanti kalau misalnya di Tulungagung ada yang ingin ngajakin kerjasama juga boleh Mbak. Jadi terbuka ya Mbak ya? Sangat terbuka sekali gitu. Karena kalau zaman sekarang itu kalau mungkin mengandalkan diri kita nggak boleh sombong, mengandalkan diri kita sendiri gitu. Kita mungkin majunya itu mungkin butuh waktu lebih lama dibandingkan kalau kita bareng-bareng. Ayo kita kerja sama bareng-bareng, kita sukses bareng-bareng, insya Allah pasti bisa gitu sih. Jadi saya terbuka sekali kalau ada yang ingin ngajakin kerja sama, wah saya senang sekali. Gitu. Iya. Mbak, ini terakhir nih Mbak. Oke. Pesan atau mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak, terutama untuk mungkin ya kita sasarannya anak muda aja lah ya, untuk anak-anak muda yang mungkin siapa saja yang terdampak pandemi itu untuk bisa bangkit seperti Mbak Asti ini, gimana? Mungkin ada yang disampaikan Mbak, silakan. Oke. Untuk semuanya, tidak hanya bisnis kuliner saja ya, tetapi setelah pandemi ini kita mungkin profesi kita atau mungkin apa yang sudah kita kerjakan di masa yang kemarin itu mungkin menurun omsetnya dan lain sebagainya. Tapi setelah ini percayalah bahwa masih banyak sekali pintu-pintu yang terbuka gitu, pintu rezeki yang terbuka untuk kita. Yang penting kita itu punya niat, kita itu punya usaha, insya Allah pasti ada jalannya gitu. Jangan takut, modal saya ini nggak ada, modal saya enggak besar. Jangan takut gitu, karena saya sendiri membuktikan bahwa ya dari dapur yang sederhana kemudian bisa berkembang terus sampai sekarang. Ya tentunya saya juga masih ini menjadi semangat tersendiri gitu Mbak, buat yang mungkin terpuruk ekonominya gitu dan lain sebagainya. Pokoknya semangat aja. Kalau mungkin ada teman yang senasib atau mungkin sepenanggungan kayak saya tadi bikin perjanjian kerjasama, pasti bisa jadi usaha gitu. Yang penting sama-sama amanah gitu sih, sama-sama jujur, bikin surat perjanjian kerjasama. Insya Allah pasti ada jalan gitu. Ya, Mbak, mungkin terakhir nih buat sekalian Mbaknya promosi ya, mungkin bisa disampaikan sosial media sama alamat kedainya. Ya, oke. Jadi untuk pemirsa Madu TV ini silahkan nanti bisa kepo-kepo di Mi and Chick gitu, di Instagram kita juga ada.
mi_n_cik atau juga di Facebook kita Mi Cik Nganjuk. Untuk yang pingin kerjasama atau mungkin pas ke Nganjuk main ke kedai kita, boleh sekali gitu. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Asti untuk informasinya, Ya, sharing-sharing ilmunya untuk pagi hari ini. Siapa tahu ya, lagi terima nanti, kasih sekali Mbak ya, Ajeng. semoga bisa bertemu lagi dan membahas hal-hal yang menarik lagi Mbak Asti. Terima kasih Mbak. Oke, baik pemirsa Muda TV Nusantara, seperti itulah tadi pembahasan kita terkait dengan geliat usaha kuliner pasca pandemi dengan salah satu pengusaha kuliner dari wilayah Nganjuk. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Asti tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menginspirasi siapapun yang mungkin terdampak oleh pandemi. Dan pemirsa Muda TV Nusantara, nggak kerasa kita sudah berada di penghujung program Sapa Pagi. Kita harus berpamitan dulu dari layar kaca pemirsa di rumah. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.